Selamat datang di podcast kita, pendengar setia. Hari ini kita akan membahas topik yang selalu menarik perdebatan dan penuh teka-teki, evolusi biologi. Benar sekali. Dari zaman Aristoteles hingga penemuan struktur DNA, perjalanan memahami evolusi sungguh luar biasa. Kita akan mengupas berbagai teori, mekanisme, dan kontroversinya. Mari kita mulai dari definisi. Evolusi dalam konteks biologi bukan hanya sekadar perubahan. Ya, ini lebih dari itu. Tepat. Evolusi adalah perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan ini disebabkan oleh variasi, reproduksi, dan seleksi. Nah, bicara tentang teori, kita punya lamar dengan gagasan pewarisan sifat yang didapat. Organ yang sering digunakan berkembang, yang tidak digunakan mengalami kemunduran. Teori Lamarck memang menarik, tapi kemudian muncul Darwin dengan On the Origin of Species. Seleksi alam menjadi kunci, di mana individu yang paling adaptiflah yang bertahan hidup dan bereproduksi. Darwin juga menekankan pentingnya variasi dalam populasi. Tidak semua individu sama, dan variasi ini menjadi bahan baku seleksi alam. Betul. Dan jangan lupa Alfred Wallace, yang pemikirannya mirip dengan Darwin. Mereka berdua menekankan pentingnya seleksi alam dalam evolusi. Selain Darwin dan Wallace, ada banyak tokoh lain yang berkontribusi, seperti Malthus dengan teori kependudukan yang mempengaruhi pemikiran Darwin, dan Weismann yang menghubungkan evolusi dengan genetika. Lalu bagaimana mekanisme evolusi ini bekerja? Mutasi menjadi kunci, kan? Perubahan acak dalam materi genetik. Ya, mutasi menjadi sumber variasi genetik. Seleksi alam kemudian memilih variasi yang menguntungkan di lingkungan tertentu. Adaptasi pun terjadi. Selain itu, ada aliran gen, perkawinan tidak acak, dan hanyutan gen yang juga berperan dalam perubahan frekuensi gen dalam suatu populasi. Benar, aliran gen akibat migrasi bisa memperkenalkan alel baru ke dalam populasi. Perkawinan tidak acak dapat meningkatkan frekuensi alel tertentu. Hanyutan gen lebih terlihat pada populasi kecil, bersifat acak. Lalu bagaimana kita membuktikan evolusi? Bukankah itu hanya teori? Itu pertanyaan yang bagus. Ada banyak bukti evolusi, loh. Anatomi perbandingan, misalnya, menunjukkan kesamaan struktur dasar pada organisme yang berbeda, meskipun fungsinya bisa berbeda, homologi. Ada juga embriologi komparatif, di mana embrio berbagai spesies menunjukkan kemiripan pada tahap awal perkembangannya. Petunjuk lain berasal dari fisiologi perbandingan, organ vestigial, sisa organ, dan yang paling kuat, bukti dari struktur DNA dan protein. Kesamaan kode genetik menunjukkan hubungan kekerabatan. Memang luar biasa, tapi teori evolusi juga menimbulkan kontroversi, terutama terkait agama. Ya, memang ada kontroversi. Namun, penting untuk diingat bahwa teori evolusi merupakan penjelasan ilmiah, sementara kepercayaan agama merupakan hal yang berbeda. Sintesis evolusi modern mengintegrasikan genetika, paleontologi, dan bidang lain untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang evolusi. Penemuan struktur DNA oleh Watson dan Crick benar-benar merevolusi pemahaman kita tentang evolusi. Kita sekarang bisa melacak perubahan genetik secara langsung. Evolusi memiliki implikasi luas, termasuk dalam bidang teknologi dan ilmu komputer. Algoritma evolusi, misalnya, terinspirasi dari proses seleksi alam. Dan tentu saja, teori asal-usul kehidupan juga terkait erat dengan evolusi. Dari abiogenesis hingga teori evolusi kimia, para ilmuwan terus berupaya mengungkap misteri bagaimana kehidupan dimulai. Percobaan-percobaan seperti Redi, Spallanzani, dan Pasteur telah mematahkan teori generatio spontanea, generasi spontan. Kehidupan hanya berasal dari kehidupan sebelumnya. Kesimpulannya, evolusi adalah proses yang kompleks, dinamis,
dan terus berlangsung. Pemahaman kita tentang evolusi terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Terima kasih telah mendengarkan podcast kita. Semoga pembahasan ini menambah wawasan Anda tentang evolusi biologi.